Salam mempelai Kristus dimanapun Anda berada. Di masa-masa seperti ini, mari kita bersama-sama lebih mendekat kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari tahu apa kehendak Tuhan di dalam setiap kita. Dan melalui acara Revival at Home ini, biarlah kita semakin tahu setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap keluarga kita. Biarlah melalui Revival at Home ini, Tuhan melawat setiap keluarga kita dan menjadikan setiap keluarga kita menjadi keluarga yang berkemenangan. Stay at home bersama Revival at Home. Tuhan memberkati. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Lindungi diri, keluarga, dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker. Menjaga jarak. Mencuci tangan. Menghindari kerumunan. Mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M. Shalom saudara, kita percaya bahwa Tuhan selalu menopang hidup kita, amin. Dan kasih-Nya menuntun setiap langkah kita bagi semua orang yang mengandalkan Dia. Mari bersama-sama kita terus percaya janji Tuhan yang ya dan amin itu. Mari sama-sama kita selalu arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai delegasi generasi. Ya. Di dalam sebuah delegasi itu ada utusan, ada orang yang mengutus, ada otoritas, ada tanggung jawab. Tetapi yang saya mau bahas adalah bagaimana kita ini punya tanggung jawab dan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Ada sebuah mandat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sejak dari masa penciptaan, di Kejadian itu Tuhan sudah berkata bahwa manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola bumi. Amin. Amin. Jadi tidak ada alasan buat kita sebagai orang-orang percaya punya paradigma bahwa kita ini kan sudah ditebus, sudah dapat kasih karunia, jadi kita tidak usah ngapa-ngapain. Kan firman Tuhan ada yang berkata bahwa Tuhan memberkati aku pada waktu tidur, gitu kan. Bukan itu maksudnya. Ya, sejak awal manusia diciptakan ada sebuah mandat yang Tuhan berikan. Ya, mari kita bergerak bersama-sama untuk menangkap mandat ini. Ya, delegasi yang Tuhan berikan buat hidup kita. Next. Ya. Lalu bagaimana kita mengerjakannya? Secara cepat saya sampaikan bahwa dalam kita menerima mandat ini, menerima tanggung jawab ini, kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apapun profesi kita, apapun tanggung jawab kita hari ini, kita sebagai pelajar, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai anggota keluarga, kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus juga kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena ini sebuah mandat, makanya kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Menangkap ini sebuah kesempatan. Yang kedua adalah kita harus kerjakan secara ekstra mile. Ya. Matius 5 ayat 41 di sana dikatakan, jika engkau diminta orang berjalan 1 mil, berjalanlah berapa? 2 mil. Ya. Kalau hanya berjalan sih tidak masalah. Ya. Tetapi ketika saya menggali informasi, ternyata pada zaman dahulu ini diperuntukkan kepada orang-orang yang membantu tentara Romawi. Ya. Membantu apa? Membantu membawakan beban. Ya, ranselnya para tentara. Dan itu beratnya kurang lebih 50 kilo. Berjalan 1 mil. Tetapi Tuhan ngomong, kalau ada orang meminta engkau berjalan 1 mil, kerjakanlah 2 mil. Ya. Tuhan mau kita dalam hidup kita ini menjadi pribadi-pribadi yang extra mile. Ya. Extra mile. Ya. Memang tidak mudah. Bahkan di ayat Matius 5 di sana dikatakan, jika orang menampar pipi kirimu, berikan. Berikan. Yakin Bapak Ibu Saudara? Wah, enggak enak Pak. Kelihatannya lebih enak ditampar pipi kiri, berikan tangan kanan Pak. Bapak Ibu pernah ditampar orang? Belum? Belum? Ya, jadi memang kondisi harus berkorban lebih untuk extra mile. Tetapi yang ketiga, saya sampaikan bahwa untuk menerima tugas dan mandat yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini, kita harus kerjakan dengan fokus kepada Tuhan. Ya, fokusnya bukan kepada yang lain, fokusnya bukan hanya sekedar kepada pimpinan. Ya, kalau kita mahasiswa bukan hanya fokusnya kepada dosen, ya, bukan hanya kepada dosen, ya, tetapi bagaimana mengerjakan berfokus kepada Tuhan. Kolose 3:23 dikatakan bahwa apapun juga yang aku kerjakan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Di pujian tadi sudah mengingatkan kepada kita sungguh besar pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Terlalu dalam untuk dimengerti. Ya. Dan kita ini mulia di pemandangan Tuhan. Nah, kalau Tuhan membuat kita yang tidak berharga menjadi pribadi yang mulia, masa sih kita mengerjakan sesuatu dengan terus akhirnya tidak sungguh-sungguh, tidak mau extra mile. Next, setiap hidup kita ini punya tanggung jawab. Bagaimana kita mengembangkan kerohanian kita dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, suatu saat, ya, ada sebuah pujian yang mengatakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, betul? Suatu saat kita akan ditanya sama orang yang memberikan otoritas, memberikan tugas kepada kita, yaitu Tuhan sendiri. Apa yang sudah engkau kerjakan? Apakah dalam hidup kita mempertaruhkan dan kita berjuang untuk pertumbuhan kerohanian kita? Ya. Makanya memang ayat ini seringkali ditulis di nisan, saudara. Ya. Aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Benar enggak? Ya. Ini sebuah perenungan buat setiap hidup kita. Ya. Tetapi di sana juga dikatakan ada mandat untuk bekerja. Ya. Mandat untuk bekerja. Paulus sudah mengingatkan sebagai hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Ya.
dia belajar Taurat dengan sungguh-sungguh, dia dididik oleh guru besar Gamaliel, dia disunat pada hari ke-8. Ya, tetapi dia juga mengingatkan jemaat di Tesalonika bahwa ketika kamu tidak bekerja, jangan makan. Ya. Sejak awal juga dikatakan bahwa manusia ini harus bekerja. Ya, harus bekerja. Mengelola bumi, mengelola Taman Eden itu sebuah pekerjaan. Ya. Tetapi yang ketiga harus mengembangkan potensi. Saya tidak bisa bahas ini secara mendalam. Ya. Tetapi mengembangkan potensi ini bahwa setiap kita punya talenta masing-masing. Suatu saat kita akan ditanya sama Tuhan kita, bagaimana dengan talenta yang sudah aku berikan? Apakah berkembang atau kita kubur dalam tanah? Ya, next yang kedua, bagaimana tanggung jawab secara keluarga? Kita belajar dari kehidupan Yosua. Yosua punya ketetapan yang luar biasa. Ya, dia berkata kepada bangsanya, hari ini kepada siapa engkau akan pilih untuk beribadah? Tetapi Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Sebuah ketetapan dalam keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Suami harus menjalankan perannya. Istri harus menjalankan peran masing-masing. Ya. Suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk kepada suami. Tidak bisa dibolak-balik, saudara. Ya. Tuhan sudah memberikan ketetapan-ketetapan itu, tanggung jawab itu. Ketika kita sebagai anak belajar menghormati orang tua. Ketika kita sebagai orang tua belajar mengasihi anak dengan sungguh-sungguh. Ya. Ada porsi masing-masing di dalam keluarga. Ya, tetapi sore hari ini saya akan bahas mengenai tanggung jawab kita. Ternyata dalam kehidupan kita ada tugas dan tanggung jawab kita untuk yang harus kita lakukan dengan sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pujian tadi mengingatkan betapa besar pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Terus pertanyaannya sekarang kalau kita sudah terima keselamatan, kita sudah terima berkat, bahkan seringkali di dalam gereja kita ngomong gini, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah gitu ya. Berkati aku berlimpah-limpah, perluas daerahku. Pertanyaannya setelah itu mau ngapain gitu. Ya. Ketika saya baca mengenai ayat Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, ya. Itu saya menemukan dari sisi yang lain, saudara. Ya, bukan masalah berkatnya, tetapi bagaimana hidup kita ini harus punya potensi yang lebih. Ya, Tuhan akan memberkati kita. Ya, Tuhan akan mencurahkan berkat. Masalahnya kita menjadi pribadi-pribadi yang siap enggak terima berkat. Ya, next. Ya, next. Nah, ini tanggung jawab yang berikutnya sebelum ke sesama, saya akan sampaikan dulu bagaimana tanggung jawab kita di dalam sebuah gereja, saudara. Ya. Hidup kita ini sudah firman Tuhan berkata, dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Tuhan mau kita ini menjadi pribadi-pribadi yang lahir baru. Gereja menjadi sebuah komunitas yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang setuju, katakan amin. Makanya saya sedih kalau ada orang Kristen ngomong, ya yang penting aku percaya Tuhan Yesus, aku tidak butuh gereja. Ya betul, secara rohani gereja itu adalah diri kita. Tetapi di gereja lah kita mengalami pertumbuhan, saudara. Ya. 1 Tawarik 16 ayat 29 di sana dikatakan, kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya, Tawarik mengajarkan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah hari ini kesempatan yang besar sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, untuk secara korporat ini juga penting ibadah bersama-sama. Ya. Jadi ayo bersama-sama, selama masih ada kesempatan gereja ini juga sudah memberikan porsi yang sangat luar biasa. Ya, untuk kita bersekutu bersama-sama, bertumbuh dalam keimanan kita. Setiap ibadah hari Senin sampai hari Minggu, gereja ini memfasilitasi. Ya, ayo kita bersama-sama, bertumbuh bersekutu bersama-sama. Ya, manusia sejak awalnya diciptakan sebagai makhluk sosial. Di dalam kerohanian pun kita butuh orang lain. Ya, gereja menjadi tempat yang sangat tepat untuk kita bertumbuh. Ya. Tetapi ada yang berikutnya yang mau saya sampaikan bahwa kehidupan kita di dalam gereja ini bukan hanya sekedar kita datang, ya, ada yang istilah apa, duduk, diam, ya pokoknya berikan persembahan, pulang gitu ya, bukan hanya sekedar itu, tapi bagaimana kita terlibat bersama-sama sebagai warga kerajaan surga. Ya.
Tetapi dengan anggota tubuh Kristus yang lain, 1 Korintus di sana dikatakan gini, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Makanya tadi saya nanya, apakah kita kenal nih, merasa dengan orang lain ini yang seiman itu sebagai saudara kita. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang hari ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan memberikan gambaran bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Menjadi sebuah kesatuan dengan keberagaman yang ada. Ya, saya bersyukur di Salatiga hampir 100 gereja ada. Ya. Dan selama ini saya berinteraksi dengan gereja-gereja yang lain, tidak pernah bermasalah saling menonjolkan satu denominasi satu dengan yang lain. Ya. Ayo, hari ini jangan sampai kita juga tidak pernah mengenal saudara-saudara kita dengan yang lain. Ya. Kita menjadi orang-orang yang eksklusif. Jangan sampai, saudara. Ya, mulai kenal, oh dari gereja ini, gereja itu. Ya, kita ini satu anggota tubuh Kristus loh. Ya, kita ini saling melengkapi loh, saudara. Makanya saya tadi cari-cari gambar, ini bukan konsernya salah satu band ternama, saudara. Ya. Setiap saya ngelihat gambar ini, saya selalu mengucap syukur karena di Salatiga lah terjadi kerukunan anggota-anggota tubuh Kristus, gereja-gereja yang ada. Ya. Tidak pernah mempeributkan denominasi aku lebih baik, kamu kurang baik. Enggak. Ini kegiatan Natal beberapa tahun lalu, saudara. Ya, memang selama pandemi akhirnya dibatasi. Jadi setiap kali saya ada ibadah Natal di Salatiga, ya, jam 4 pagi saya melihat, wah, antusias orang-orang luar biasa. Kenapa? Mau bersekutu dengan yang lainnya. Ya, 15.000 kumpul tumplek-blek, istilah Jawa. Susah itu kalau diartikan bahasa Indonesia. Tumplek-blek gitu kan. Ya, bersekutu bersama-sama. Ayo, kita dalam kehidupan kita jangan merasa diri kita lebih hebat. Kita butuh orang lain, kita bergandengan tangan dengan gereja lain, dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Ya. Setiap kita didesain untuk bersama-sama. Tim musik sekalipun hebat, harus butuh yang lainnya. Tim pujian hebat, harus butuh tim musik. Ya. Jadi mari bersama-sama, melayani bersama-sama. Ya. Jangan sampai karena secara doktrinal berbeda, akhirnya tidak mau bersatu. Jangan, saudara. Perbedaan ini menjadi kekuatan untuk kita bersatu. Ya. Jadi Tuhan punya maksud, Tuhan punya tanggung jawab yang diberikan kepada kita di dalam gereja untuk kita bersekutu secara korporat bersama-sama. Tetapi dengan anggota tubuh Kristus yang lain, Tuhan mau kita ini bergandengan tangan. Amin? 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 Indah, saudara. Ya. Indah. Ya, ketika saya berdampingan dengan Romo, dengan teman-teman dari denominasi lain, wah, indah, saudara. Ya, itu sangat indah. Ya, ini tanggung jawab kita di dalam gereja. Jadi, mari, ini kesempatan besar untuk kita menanggapi tugas dan tanggung jawab ini di dalam gereja. Yang berikutnya, tanggung jawab kita kepada sesama, saudara. Ya. Matius 22 ayat 37 dan 39, Markus 12 ayat 30-31, nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan memberikan porsi mengasihi sesama itu sama dengan mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Jadi sana dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan juga dikatakan apa? Hukum yang tidak kalah pentingnya adalah kasihilah. Wow, luar biasa. Ya. Ketika kita bersinergi dengan sesama kita, Tuhan mau kita ini mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Ya. Memang tidak bisa dipungkiri kadangkala secara manusia kita ini melihat rupa. Waduh, kira-kira membawa cuan apa enggak ini? Membawa untung enggak gitu ya. Tetapi Tuhan mau kita ini mengasihi sesama kita. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu. Dan kata kasih yang dipakai adalah sama, agape. Ke agapeses tonteon. Kasihilah Tuhan Allahmu.
dan ke agapises ton plision, kasihlah sesamamu. Sama-sama saudara. Ya, Tuhan menghargai sebuah hubungan dengan sesama. Kasih kita kepada Tuhan, itu kita implementasikan kepada kasih kita kepada sesama. Amin. Amin. Saya selalu teringat, kalau membahas mengenai selalu teringat kepada anak kecil yang datang membawa 5 roti dan 2 ikan. Ya ada yang pro kontra lah, wah pasti ikannya gede gitu ya. Mana ada anak kecil bawa ikan besar saudara. Wah rotinya segede tampah gitu ya. Ya enggak juga saudara. Bekal anak kecil pasti sedikit. Bapak ibu saudara yang punya anak sekolah, kira-kira kalau membawakan bekal kira-kira 1 kulkas atau secukupnya? Halo? Iya kan? Nah tetapi anak ini mau mempersembahkan, mau memberikan untuk orang lain. Bayangkan saudara. Ya. Foto ini saya dapatkan dari seorang anak yang sangat sederhana. Pandemi seringkali membuat kita mulai egois. Waduh, penghasilanku turun. Waduh, aku butuh sembako. Waduh, aku butuh yang lainnya. Gitu kan? Aku. Tetapi kalau kita melihat dari cara pandang Tuhan, justru pandemi ini kesempatan kita untuk menabur, kesempatan kita untuk berbuat baik buat orang lain. Amin. Sekecil apapun. Anak ini, dalam foto ini, ternyata anak remaja. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata ketika dia ulang tahun, dia ngomong sama papahnya gini. Ditanya sama papahnya, kamu ulang tahun mau pengen apa? Pengen handphone, pengen apa, pengen sepeda? Ya, ditanyain kan. Dan akhirnya anak ini ngomong gini, enggak, saya enggak pengen apa-apa. Lah terus pengennya apa? Saya pengen berbagi. Papa mamanya syok, saudara. Berbagi maksudnya berbagi apa? Enggak tahu, pengen berbagi aja. Ya kalau bisa berbagi sembako, saudara. Waduh, anak ini ngomong mau berbagi sembako. Terus ditanya sama papanya, lah terus duitnya dari mana? Dia masuk ke kamar, dia ambil tabungannya, dan dia ngomong gini, aku mau berbagi buat orang lain. Di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, saya yakin keluarga ini juga butuh duit. Tetapi ada ketulusan dari anak ini untuk berbagi buat orang lain. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayo ini kesempatan besar Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mulai lihat kanan kiri kita, ya, lakukan sesuatu buat orang lain. Lakukan sesuatu buat orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, ini tanggung jawab kita untuk sesama kita. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan. Ya. Tanggung jawab di dalam gereja, tanggung jawab bagi sesama, dan berikutnya saya mau sampaikan tanggung jawab kita dalam berbangsa. Mungkin kalimat ini, poin ini terlalu mulu-mulu buat kita. Tetapi hidup kita dipanggil sebagai warga negara. Harusnya hidup kita memberikan kontribusi buat bangsa kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Mungkin kita berpikir itu jatahnya Pak Jokowi saja deh. Itu jatahnya para menteri saja deh. Enggak, saudara. Setiap kita, ketika Tuhan taruh hidup kita di bangsa ini, saya yakin dan percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan harus kerjakan sebagai orang-orang percaya. Ya. Ini salah satu contoh kecil, Matius 22 ayat 21. Di sana dikatakan gini, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Artinya apa? Tuhan mau kita sebagai warga negara melakukan bagian kita. Ya. Membayar pajak kepada kaisar itu sebuah kewajiban. Ya. Apakah kita juga mengerjakannya? Ya. Ketika kita melakukannya, itu sebuah kontribusi buat bangsa ini. Atau mungkin hal-hal yang lain kita bisa kerjakan buat bangsa ini. Ya, kita berdoa bersama-sama, saya setuju. Ya, saya setuju kita berdoa bersama-sama dan harus. Apa kontribusi kita buat bangsa ini? Ya. Kontribusi kita ini apa? Makanya di sana dikatakan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya.
Indonesia itu sangat luar biasa di pemandangan Tuhan. Amin. Saudara menangkap ini? Sangat luar biasa, Tuhan bangkitkan anak-anak muda pada kemerdekaan. 1928 sebelum dideklarasikan bangsa ini merdeka, justru Tuhan bangkitkan dulu anak-anak muda. Ya. Ayo bersama-sama, ya, lakukan bagian kita sebagai warga negara dengan baik. Seringkali orang berpikir gini, wah itu bagian politik, bukan bagiannya orang lain. Ya, saya hanya berdoa saja. Betul. Ya kita bisa berdoa, tetapi kita bisa lakukan, kontribusikan dalam hidup kita buat bangsa ini. Ya. Sekecil apapun kita bisa lakukan, saudara. Ya. Kita belajar dari kehidupan siapa? Daniel, orang yang dipanggil di pemerintahan. Ya. Nehemia, dia sebagai juru minum raja. Yusuf adalah orang yang sangat luar biasa, anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Jadi gereja juga harus mempersiapkan anak-anak muda ya untuk berkontribusi buat bangsa ini. Kalau Bapak Ibu Saudara anak-anak muda yang ada yang memang punya passion ke politik, lakukan ya dengan takut akan Tuhan untuk menjadi berkat buat bangsa ini. Amin. Kita harus persiapkan. Ya, tinggal beberapa tahun lagi, Saudara. Ya, saya tidak ngomong soal politik bahwa pergantian presiden bukan masalah itu, tetapi bagaimana anak-anak muda mulai bangkit memberikan kontribusi buat bangsa ini. Mau siapa lagi, saudara? Ya, kita hanya bisa teriak-teriak, jangan korupsi, jangan ini, jangan itu, tetapi kita tidak mau terlibat di dalamnya. Makanya saya diingatkan mengenai tanggung jawab kita berbangsa ini adalah usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Dan berdoalah kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya tuliskan di sini, berpikir global, bertindak lokal. Kita berpikir sekarang, apa yang bisa kita kontribusikan buat kota Salatiga? Indonesia sudah memberikan warisan yang sangat luar biasa. Kebinekaan buat bangsa ini, kesatuan buat bangsa ini. Dan bahkan disebut bahwa Salatiga ini sebagai Indonesia mini, betul? Tetapi ketika kita ada di bangsa ini, ketika kita ada di kota ini, ayo kita lakukan sesuatu buat bangsa ini. Kontribusikan. Lakukan sesuatu. Lihat apa yang menjadi kebutuhan bangsa ini. Lihat apa yang menjadi kebutuhan kota ini. Bapak Ibu bisa bergerak. Ya. Bisa bergerak. Saya bersyukur beberapa bulan terakhir ini ketemu dengan anak-anak muda yang punya passion yang sangat luar biasa. Ya, untuk kota. Sekalipun kecil yang dilakukan. Ya, mereka terlibat dalam relawan-relawan Satgas, mereka terlibat dalam relawan-relawan vaksinasi. Mereka mungkin bisa berpikir gini, aku kan yang penting sudah divaksin dan selesai gitu ya. Ngapain aku ribet-ribet? Tetapi mereka ngomong gini, justru karena aku sudah terima vaksin, maka aku akan berkontribusi. Ya, dengan apa yang aku bisa. Buat siapa? Buat orang lain. Ayo, Tuhan panggil hidup kita. Ketika kita ada di kota Salatiga, saya yakin dan percaya Tuhan punya maksud yang besar buat hidup kita. Makanya jangan jadi punya istilah nunut urip gitu ya. Bapak Ibu Saudara sudah makan dengan hasil tanah kota Salatiga, sudah minum dari air Salatiga, ayo berkontribusilah. Ini panggilan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jangan hanya diam, selain berdoa juga bergerak, gitu ya. Ayo kita bersama-sama, ya. Jangan jadi warga negara atau warga kota yang pasif. Saya selalu ingatkan anak-anak muda, ya, jangan hanya yang kuliah di Salatiga, jangan hanya berpikir karena engkau 2 atau 3 tahun kuliah di Salatiga, terus akhirnya enggak ngapa-ngapain. Jangan, justru karena engkau kuliah di Salatiga 2 atau 3 tahun atau 4 tahun, gunakanlah waktu itu dengan sungguh-sungguh untuk berkontribusi buat kota ini. Amin. Amin. Tuhan sedang munculkan banyak generasi-generasi muda di bangsa ini. Staf ahli presiden anak-anak muda, betul? Betul enggak? Ya, banyak anak-anak muda Tuhan mulai munculkan. Tetapi anak-anak muda yang mau bergerak, bukan hanya berwacana, bukan hanya bercerita, tetapi mau bergerak bersama-sama. Ya, sekecil apapun kontribusikan. Ya. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana engkau aku buang, kemana engkau aku tempatkan, Tuhan berkata.
Tuhan memberikan delegasi ini, Tuhan memberikan mandat ini buat hidup kita. Ya. Lakukan yang terbaik. Lakukan dengan kesungguhan. Lakukan dengan berfokus kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan berikan delegasi ini pada generasi, ya, kita harus bergerak bersama-sama. Jangan sampai kita melakukan dosa generasi. Apa itu dosa generasi? Adalah generasi yang tidak pernah belajar dari generasi sebelumnya. Jadi saya mau ingatkan buat kita yang anak-anak muda, ayo belajar dari generasi sebelumnya. Para bapak-bapak kita, engkong kita, belajar dari mereka. Ya. Tetapi dosa generasi kedua adalah generasi yang tidak bertanggung jawab kepada generasinya. Setiap kita punya generasi masing-masing. Jangan akhirnya kita menjadi pribadi yang egois. Ya, yang penting aku selamat, selesai. Ada tugas tanggung jawab pewartaan kabar baik, ada tugas tanggung jawab untuk kita menjadi berkat juga buat orang lain. Generasi kita. Tetapi yang ketiga, dosa generasi adalah generasi yang tidak mempersiapkan generasi berikutnya. Setiap kita punya tanggung jawab mempersiapkan generasi-generasi berikutnya. Ya, makanya firman Tuhan berkata di dalam keluarga, ajarkanlah takut akan Tuhan itu saat kapan? Saat duduk, saat berdiri, saat engkau berjalan. Kapanpun itu sedang proses menceritakan kebaikan Tuhan, sedang proses menceritakan kasih Tuhan kepada generasi berikutnya. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita bersama-sama. Jangan sampai kita menjadi generasi-generasi yang tidak menangkap kehendak Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan selamatkan hidup kita, ada maksud dan rencana Tuhan yang besar buat hidup kita. Amin. Amin. Ada sebuah pujian tadi kita katakan bahwa hingga saatnya nanti Tuhan ini akan menanyakan kepada kita. Sang pemberi mandat, sang pemberi otoritas, sang pemberi delegasi itu akan menanyakan apa yang sudah engkau kerjakan. Dan kita akan berkata, ini hasil yang sudah aku kerjakan. Saya rindu hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang menggenapi rancangan Tuhan. Menangkap maksud Tuhan ketika kita hidup dan kita mengerjakan sampai akhirnya. Tuhan memberkati. Program Diakonia Lumbung Kasih dengan senang hati menerima sumbangan pakaian pantas pakai, barang layak pakai, dan aksesoris atau perlengkapan dekor Natal dari Anda. Untuk hal ini, informasi lebih lanjutnya, silakan bertanya pada Ibu Diana di 0818 0580 3699. Selain itu, Anda tetap bisa berdonasi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Anda bisa mentransfer donasi ke rekening BCA atas nama Gereja Betani Indonesia di 013 540 4000. Mempelai Kristus kali ini sebuah informasi bagi Anda yang belum mengikuti vaksinasi. Untuk mendapatkan informasi lengkap soal lokasi, waktu pelaksanaan, dan detil lainnya, silahkan scan QR Code grup WhatsApp yang ditempel di beberapa area di gereja. Satu informasi dari Sekolah Anak Terang yang mengadakan bulan promosi untuk tahun pelajaran 2021-2022. Promo ini diadakan sampai tanggal 10 Desember 2021. Seperti apa promonya? Pasti sangat menarik untuk diikuti. Untuk itu silakan mempelai Kristus yang ingin mendaftarkan buah hatinya untuk bersekolah di Sekolah Anak Terang bisa mengunjungi KBTK Betani School di Jalan Jenderal Sudirman nomor 61, SD Betani School di Jalan Kalipenging nomor 4A, dan SMP Anak Terang di Jalan Jenderal Sudirman nomor 105B. Di hari Jumat, anak-anak muda bisa bergabung di Nongki Kui. Kali ini akan membahas soal siapakah saya, alias Who Am I, alias Kulo Meniko Sinten. Menarik sekali bukan? Tentunya akan menggali potensi diri dan siapa jati diri kita sebenarnya di Nongki Kui, Jumat 12 November 2021. Acara tadi ada di jam 7 malam di channel YouTube Gereja Betani Salatiga, Facebook Radio Betani 107.7 MHz, dan radiobetani.radio12345.com untuk Anda simak bersama. Shalom, semoga mempelai Kristus diberkati melalui acara Revival at Home kali ini. Jangan lewatkan juga beberapa acara yang kami yakin sangat memberkati kita. Antara lain, acara Nongki Kui, sebuah acara ngobrol asik buat kamu-kamu yang berjiwa muda. Setiap hari Jumat jam 7 malam. Doa penjaga kota, di mana kita bersatu hati, bersyafaat bagi kota dan bangsa tercinta. Setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ruang doa dan konseling setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 malam. Mempelai Kristus bisa menghubungi atau mengirimkan pergumulan doa Mempelai Kristus
ke WhatsApp 0817 057 1075 atau 0856 9722 2222. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang siap menjadi konselor dan siap mendoakan setiap pergumulan mempelai Kristus. Kuasanya tak terbatas, sebuah acara yang berisi kesaksian-kesaksian serta firman yang akan menguatkan setiap kita setiap hari Senin jam 7 malam. Dan ngobras, ngobrol suka-suka bareng Pak Hengki setiap hari Selasa jam 7 malam. Mau ngobrol ringan tentang sesuatu yang lagi happening? Ya, di sini tempatnya. Seluruh acara tersebut bisa mempelai Kristus akses melalui on air radio Betani FM, fanpage Facebook Betani FM di 107,7 MHz, streaming radio di link radiobetani.radio12345.com serta YouTube Gereja Betani Salatiga. Kami mendoakan seluruh mempelai Kristus dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Stay healthy and stay happy. God bless. Tuhan memberkati.